46 Ternyata dia cemburu terhadap dirinya sendiri. Amandamu tidak segera menjawab. Novia Xiao sibuk memberi penjelasan. Amandamu, dulu ibu terlalu sibuk, bahkan tidak ada waktu untuk makan berdua bersama kamu. Kamu jangan menyalahkan ibu ya. Kalau dulu, Novia Xiao mengajak Amandamu makan berdua, Amandamu bisa sangat senang sampai rasanya terbang melayang. Mengambil sibuk sebagai alasan, tidak masuk akal. Novia Xiao seorang nyonya yang kaya, di rumahnya banyak pembantu. Sibuk apa lagi? Amandamu ingat dengan sangat jelas, pernah suatu kali, dia sudah membeli tiket bioskop ingin nonton bersama dengan Novia Xiao. Awalnya Novia Xiao sudah setuju. Saat pulang rumah baru tahu, karena Siskamu mabuk di luar. Novia Xiao sibuk menjemput Siskamu, otomatis melupakan janji dengan Amandamu, bahkan tidak menghubungi Amandamu. Membuat Amandamu terus menunggu sampai film selesai diputar. Amandamu membuka mulut, baiklah, ibu kirim alamatnya ke aku. Amandamu menutup teleponnya, mengangkat kepala melihat Lucy Sen yang sedang memperhatikan dia. Amandamu heran, ada apa? Lucy Sen berkata dengan tidak senang, ibu kandung kamu mengajak kamu makan lagi. Kamu benar mau pergi? Iya, pergi. Amandamu menarik Lucy Sen duduk di sofa. Saat Lucy Sen mau mendekat, Amandamu berkata dengan pelan, aku punya rencanaku sendiri, apa kamu bawa lempengan yang aku minta? Lucy Sen, ada di dalam mobil, aku bawakan untuk kamu. Amandamu tidak bisa membuka pintu kamar, semua barangnya ada di dalam. Memanggil orang untuk membukakan kunci juga tidak tahu harus menunggu sampai kapan, dia hanya bisa meminta Lucy Sen membawakan dia lempengan, dia ingin langsung mendobrak pintu. Dalam 2 tahun ini Lucy Sen dengan cepat bisa naik jabatan. Awalnya Lucy Sen mau membantu Amandamu mendobrak pintu, tapi manajer Lucy Sen mencarinya. Sebelum pergi, Lucy Sen dengan tidak rela berkata, Amanda, saat kamu mendobrak pintu, jangan lupa video call denganku. Amandamu, apakah fans Lucy Sen tahu kalau Lucy Sen sangat aneh seperti ini? Amandamu membawa lempengan berjalan menuju pintu kamarnya, mengangkat tangannya melemparkannya ke pintu mendobrak dengan tangannya, tenaganya sedikit besar. Terdengar suara Ricky Mo berjalan keluar, Ricky Mo melihat Amandamu sedang mendobrak pintu, tertegun sejenak, mengulurkan tangan menundukkan dahinya, tersenyum. Wanita ini benar-benar, di luar dugaan. Ricky Mo berjalan mendekati, menangkap pergelangan tangannya, dengan suara rendah berkata, kakak sepupu tidak ada di rumah, kamu bisa tidur di kamarnya, kalau pintunya rusak, kamu mau ganti. Amandamu juga merasa tidak baik merusak barang, bicara dengan ragu-ragu, tapi semua barangku ada di dalam. Saat kalian berdua menikah, ada orang yang meletakkan banyak barang keperluan wanita ke kamarnya. Sebenarnya baru belakangan ini dia meminta orang untuk meletakkannya. Amandamu tidak menyangka masih mempunyai kesempatan seperti ini, tapi dia tetap menggelengkan kepalanya, dengan polos berkata, tapi aku tidak berani tidur di kamarnya. Kalau dia berbicara seperti ini mungkin, Charles Mo, akan mentertawakannya, tapi tidak berani ya tidak berani. Ricky Mo juga tidak menyangka dia bisa berkata seperti ini, apa mungkin wanita yang biasanya bertentangan dengan dia itu bukan dia. Jadi, lebih baik aku mendobraknya. Aku yakin Ricky Mo tidak mungkin meminta aku menggantinya, dia tidak mungkin begitu pelit. Bukannya sudah membelikan dia ponsel. Masalah di internet Ricky Mo juga tidak mempermasalahkan, Amandamu merasa Ricky Mo lebih baik dari yang dipikirkannya. Ricky Mo terpaku, kemudian tidak berkata apa-apa lagi. Amandamu sudah mengatakan, dia seorang laki-laki yang impresif, dia masih bisa bicara apa lagi. Hanya bisa membantu Amandamu mendobrak pintu. Ricky Mo menjulurkan tangan mengambil lempengan yang ada di tangan Amandamu, 2-3 kali pintu akhirnya terbuka. Sepertinya Amandamu sudah tidak begitu membenci, Charles Mo. Amandamu mengedipkan mata dan berkata, terima kasih. Charles Mo tidak bicara juga tidak melihat ke arahnya, membalikkan badan langsung pergi, terlihat bayangannya, sepertinya dia sedikit kesal. Ricky Mo belum berjalan jauh, melihat ada bodyguard yang naik ke atas. Ricky Mo melihat ke arah bodyguard sekilas, tidak ada apa-apa. Dengan kata lain menyuruh dia turun. Bodyguard segera membalikkan badan dan turun, tapi dalam hati ada sedikit penasaran.
Barusan ada suara yang begitu keras, para bodyguard menebak tuan muda sedang bertengkar dengan nyonya. Dia juga bertaruh 200.000, tapi kelihatannya tuan muda tidak seperti sedang bertengkar dengan nyonya. Baru saja Ricky Mo masuk ke kamarnya, dia menerima pesan dari James Gu. James Gu mengirim pesan suara, berdurasi 40 detik, Ricky Mo menekan pesan suara itu, lalu mendengarkan suara James Gu. Saat aku mengirim pesan ini, aku tidak mengganggu kalian kan? Bagaimana kemarin malam? Barang-barang yang dikirim waktu itu apa sudah digunakan? Kalau kamu... Ricky Mo mendengar sampai di sini, langsung mematikan pesan suara itu dan mengunci ponselnya. Berjalan menuju ruang ganti baju. Ruang ganti baju sangat besar, setengahnya baju laki-laki seperti jas, kemeja, dan lain-lain, setengahnya lagi baju perempuan seperti rok, jaket, dan lain-lain. Amanda Mu sepertinya benar-benar kesal dengannya, tapi kalau diperhatikan lagi, kamar yang ditempatinya itu kamar utama, terlebih lagi, Charles Mo, dan Ricky Mo, mereka berdua sama sekali tidak pernah muncul bersamaan. Membuat Amanda Mu merasa, Ricky Mo, bukan seorang yang normal. Ricky Mo teringat saat di meja makan tadi, setelah Amanda Mu mendengar ponsel itu pemberian, Ricky Mo, sinar matanya memancarkan kegembiraan. Saat itu, Ricky Mo benar-benar merasa cemburu pada dirinya sendiri. Amanda Mu menutup pintu, berbaring di atas ranjang. Tidur di ranjang sendiri, dia merasa lebih lega, dia istirahat sebentar, kemudian bangun untuk membasuh wajah dan bertukar pakaian. Berdiri di depan cermin, dia ragu-ragu sejenak, memutuskan untuk tidak berias menjadi jelek lagi, begitu sangat merepotkan, lagi pula dia tidak berencana untuk benar-benar makan bersama dengan Novia Xiao. Kemarin malam, Charles Mo sudah melihat wajah aslinya. Charles Mo juga tidak bicara apa-apa. Ricky Mo dari awal juga belum pernah bertemu dengan dia. Dia berias menjadi jelek selain membuat dirinya repot, sepertinya sudah tidak ada gunanya lagi. Tapi, Amanda Mu teringat tadi pagi, Charles Mo masih menciumnya. Ciuman itu membuat pipinya merah dan jantungnya berdegup kencang. Amanda Mu tersadar dari lamunannya. Barusan dia sedang membayangkan ciuman, Charles Mo, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Charles Mo, itu adik sepupu Ricky Mo, sebenarnya apa yang dia pikirkan? Sampai saat Amanda Mu selesai bertukar pakaian, wajahnya masih terlihat pucat. Sangat kebetulan, di depan tangga dia bertemu lagi dengan Charles Mo. Ricky Mo melihat wajahnya yang sangat pucat, mengerutkan alis dan bertanya, lagi tidak enak badan. Ricky Mo bicara sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya. Amanda Mu dengan terkejut melompat menjauh, dengan panik berkata, aku tidak apa-apa. Selesai berbicara, dengan segera pergi meninggalkannya. Ricky Mo berdiri di tempat, dengan mata lesu melihat tangannya yang masih tergantung di udara, beberapa saat kemudian, baru menarik kembali tangannya. Riku berjalan sampai ke samping tangga, melihat Amanda Mu memikul tas ransel sambil berlari dengan tergesa-gesa, Ricky Mo dengan penuh kekhawatiran pergi mengikutinya. 47 wajar bagi pria untuk membayar. Amanda Mu keluar dari villa, sudah berlari sangat jauh, baru berhenti. Amanda Mu harus menjauh dari Charles Mo, dia terlalu berbahaya. Pikiran ini baru saja terlintas, sebuah mobil berhenti di sampingnya. Amanda Mu menoleh bersamaan dengan Ricky Mo yang menurunkan jendela mobilnya. Pandangan mereka berdua bertemu, Amanda Mu terpaku lalu dengan cepat menjauh. Langkah demi langkah dipercepat olehnya. Ricky Mo mengemudi dengan cepat, mengikuti Amanda Mu, menjaga jarak mobil agar sejajar dengan Amanda Mu, dengan suara rendahnya berkata, masuk mobil. Tidak perlu, ucap Amanda Mu sambil membalikkan kepala, melanjutkan perjalanannya. Ricky Mo mengerti Amanda Mu berusaha menjaga jarak dengannya. Ketika Amanda Mu sedang berjalan, dia merasa bahwa mobil Ricky Mo sudah tidak mengikutinya lagi. Dia berhenti sebentar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Dia melihat Ricky Mo keluar dari mobil dan berjalan ke arahnya dengan wajah dingin dan ekspresi yang menakutkan. Dengan kakinya yang panjang, Ricky Mo tiba di hadapan Amanda Mu hanya dengan beberapa langkah. Ricky Mo tidak mengatakan apa-apa. Langsung menggendong Amanda Mu, kemudian membawanya kembali ke mobil.
Amanda Mu tertegun. Laki-laki ini benar-benar. Amanda Mu kesal, Charles Mo. Kamu jangan membuat masalah ya. Siapa yang membuat masalah? Ucap Ricky Mo dingin, kemudian melanjutkan mengendarai mobil dengan serius. Amanda Mu, tentu saja kamu. Ricky Mo tidak mendengarnya, tidak peduli sama sekali, dia hanya bertanya, alamat. Amanda Mu tidak mengatakannya. Ricky Mo mengeluarkan ponsel dari saku jaket Amanda Mu dengan lengannya yang panjang dan melihat pesan yang dikirim oleh Novia Xiao. Kamu mencuri dengar pembicaraanku di telepon. Kalau tidak bagaimana Ricky Mo tahu Amanda Mu akan bertemu Novia Xiao. Dengan cepat, mereka tiba di restoran yang Novia Xiao tunjuk. Amanda Mu belum turun dari mobil, dari jendela restoran, dia melihat Novia Xiao yang sudah menunggu di sana. Novia Xiao duduk di salah satu kursi di samping jendela, dia terus melihat jam, lalu melihat keluar, tidak ada orang lain di samping Novia Xiao. Ketika Ricky Mo melihat Amanda Mu hanya memandangi Novia Xiao tetapi tidak turun dari mobil. Ricky Mo bertanya, apa kamu berencana terus duduk di mobil dan melihat dia? Amanda Mu hanya melihat dia sekilas, tidak menjawab. Biarkan Novia Xiao merasakan rasanya menunggu seseorang. Ricky Mo melihat keluar jendela, melihat ada sebuah restoran di seberang, dia langsung mengendarai mobil ke tempat parkir restoran tersebut dan menarik Amanda Mu keluar dari mobil masuk ke restoran. Ricky Mo membawa Amanda Mu naik ke lantai 2 restoran, memilih meja di dekat jendela agar bisa melihat Novia Xiao dari sana. Seorang pelayan membawa buku menu untuk mereka, Ricky Mo langsung memberikan buku menu ke Amanda Mu. Amanda Mu membalikkan kepala melihat Ricky Mo, meskipun Amanda Mu tidak mengatakan apa-apa, tapi sepertinya Ricky Mo tahu apa yang Amanda Mu pikirkan. Lihat apa? Pesan makan. Suara Ricky Mo terdengar, Amanda Mu kembali melihat Ricky Mo, jelas-jelas Ricky sedang menundukkan kepala melihat ponsel, apa Ricky Mo tahu Amanda Mu sedang melihat dia? Karena sudah datang, Amanda Mu tidak lagi mempermasalahkan, langsung memesan makanan. Kemudian Ricky Mo juga ikut memesan 2 macam makanan. Makanan belum disajikan, Amanda Mu tidak berhenti menatap Novia Xiao di restoran seberang dengan perasaan campur aduk. Charles Mo, selain saat mengancam Amanda Mu, di waktu lainnya dia tidak banyak bicara. Ini pertama kalinya Novia Xiao mengajakku makan siang. Begitu ucapannya berlalu, dia melihat sebuah mobil berhenti di pintu masuk restoran dan keluar sosok Siska Mu dari dalam mobil. Amanda Mu mencibir, kemudian berkata, aku tahu Novia Xiao tidak mungkin hanya mengajakku makan siang. Siska Mu langsung menuju ke meja tempat Novia Xiao berada, karena jaraknya yang terlalu jauh, jadi Amanda Mu tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tetapi dilihat dari gerakannya, sepertinya Siska Mu sedang marah dan Novia Xiao menghiburnya. Setelah mereka berdebat sebentar, Novia Xiao menundukkan kepala mengambil ponselnya. Tidak lama kemudian, ponsel Amanda Mu berdering. Amanda Mu mengangkat teleponnya, halo. Amanda, kenapa kamu belum datang? Bukannya kamu mengatakan mau makan siang bersama? Suara Novia Xiao terdengar seperti marah dan sedikit tidak sabar. Amanda Mu menjawab, aku masih di dalam bus, jalanan sedikit macet. Terdengar desahan lega pada suara Novia Xiao, kalau begitu cepat sedikit. Setelah menutup telepon, Amanda Mu melihat Novia Xiao sedang berbicara dengan Siska Mu lagi, kemudian Siska Mu pergi meninggalkan meja tersebut, tetapi tidak keluar dari restoran. Kejadian kemarin malam membuat Siska Mu tidak sabar meminta Novia Xiao mengajak Amanda Mu keluar. Apa Siska Mu mengira Amanda Mu sudah dihancurkan oleh orang-orang itu, jadi Siska Mu ingin melihat wajah Amanda Mu yang menyedihkan. Kalau benar seperti itu, haruskah Amanda Mu muncul dan memukul Siska Mu? Saat ini, pelayan mengantarkan hidangan, suara Ricky Mo membuyarkan lamunan Amanda Mu, makan. Amanda Mu tiba-tiba teringat saat Charles Mo sakit waktu itu, dirinya dipanggil, Amanda Mu bertanya dengan penasaran, kamu selalu tinggal di rumah Ricky Mo, bagaimana dengan orang tuamu? Ketika Amanda Mu melontarkan pertanyaan itu, Amanda Mu bisa melihat dengan jelas, Charles Mo mengambil lauk dengan wajah seperti menyimpan sesuatu. Amanda Mu merasa dia tidak seharusnya bertanya seperti itu, kemudian membantu Ricky Mo mengambilkan lauk, berkata dengan halus, kamu harus makan lebih banyak.
Mereka berdua selesai makan dalam keheningan. Ketika membayar makanan, Amanda Mu ingin membayarnya, tetapi Ricky Mo menariknya ke belakang dengan satu tangan. Setelah membayar makanan, Ricky Mo berbalik dan berkata, wajar bagi seorang pria untuk membayar ketika makan bersama seorang wanita. Wajah Amanda Mu serius, aku ini kakak ipar kamu, wajar kalau aku yang membayar. Aku sudah membayarnya, kalau kamu tidak enak hati karena aku yang membayar. Ricky Mo mencondongkan badannya ke Amanda Mu dan berbisik, cium saja aku. Lebih baik biarkan saja dia mati. Amanda Mu menghempaskan tangannya dan meninggalkan restoran. Ricky Mo menatap punggungnya, tersenyum dalam-dalam. Pada akhirnya, Amanda Mu tidak pergi ke restoran seberang menemui Novia Xiao, dia langsung pulang ke rumah bersama Charles Mo. Novia Xiao terus menelponnya, tetapi tidak satupun telepon diangkat oleh Amanda Mu. Amanda Mu kira urusan itu sudah selesai, tetapi keesokan harinya, pagi-pagi Amanda Mu mendapat telepon dari Kelvin Mu. Amanda Mu, apa akhir-akhir ini kamu mencari pekerjaan? Kamu bisa datang ke perusahaan keluarga, tidak perlu melihat orang lain, bagus sekali kan? Ucapan Kelvin Mu terdengar tulus, Amanda Mu hampir percaya. Amanda Mu menjawab dengan santai, tapi aku sudah mendapat pekerjaan. Perusahaan keluarga dan Seng Ding, Amanda Mu tanpa ragu memilih Seng Ding, tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Kelvin Mu terdiam sesaat, seolah-olah dia membuat sebuah rencana, kamu datang bekerja di perusahaan, aku beri kamu saham, bagaimana? Saham. Amanda Mu hanya duduk terdiam dan bertanya-tanya apa dia tidak salah dengar. Baik Siskamu maupun kakak lelakinya semua pemegang saham keluargamu, dan setiap tahun ada pembagian hasil, bahkan Novia Xiao juga memiliki sedikit saham, meskipun jumlahnya menyedihkan, tapi bagaimanapun juga masih punya 48 saham sebesar 15%. Seluruh keluargamu, hanya Amanda Mu yang tidak termasuk di dalamnya, tidak mendapatkan saham. Amanda Mu pernah berharap Kelvin Mu bisa memberikan dia saham. Meskipun hanya 1%, paling tidak bisa membuat dia merasakan dirinya adalah bagian dari keluargamu. Tapi sekarang, dia sudah tidak mempedulikan saham itu lagi. Sebaliknya Kelvin Mu mau memberikan kepadanya. Dipikir-pikir sedikit lucu. Amanda Mu benar-benar tertawa, meskipun dalam hati tahu mungkin Kelvin Mu mempunyai tujuan tertentu. Tapi dia tetap bertanya, ayah berencana memberikan aku berapa persen saham? Kelvin Mu menjawab dengan sekenanya, pastinya lebih banyak dari ibu kamu jangan khawatir, ayah tidak akan merugikan kamu. Lebih banyak dari Novia, kalau begitu sangat sedikit. Karena Kelvin Mu sendiri yang memberikannya, mana mungkin Amanda Mu tidak mempercayainya. Tidak peduli bagaimanapun juga, sekarang aku nyonya keluarga Mo, kalau kamu benar-benar mau memberiku saham, beri aku 15%. Kalau terlalu sedikit bisa menjadi lelucon orang. Meskipun Amanda Mu tidak mendapatkan saham keluargamu, tapi Amanda Mu tahu dengan jelas pembagian saham keluargamu. Kelvin Mu mendapat bagian 30% saham, Siska Mu dan kakaknya mendapatkan, masing-masing 10%. Novia 5%. Kalau semua dijumlahkan, semuanya menjadi 55%. Sisanya milik pemilik saham lain. Kalau Kelvin Mu memberikan Amanda Mu 15% dari sahamnya, bisa berubah menjadi sangat berbahaya. Saat rapat pemegang saham berikutnya, kalau Amanda Mu tidak memilih Kelvin Mu tidak bisa menjadi komisaris utama lagi. Saham sebesar 15%, bukan angka yang kecil. Kelvin Mu sangat mengerti apa yang dia pertaruhkan kalau memberikan saham sebanyak itu, dengan menahan marah berkata, Amanda Mu, ayah tidak jahat ke kamu, permintaan kamu ini sudah keterlaluan. Tidak jahat terhadap dia. Dengan tersenyum Amanda Mu bertanya, ayah, usia sudah lanjut, jangan cepat marah, tidak baik untuk kesehatan, aku hanya sembarangan bicara, kamu tidak setuju juga tidak apa-apa, yang pasti aku juga bisa cari kerja, aku masih ada urusan, sampai jumpa. Ada masalah apa di keluargamu? Kelvin Mu menggunakan saham untuk merayu Amanda Mu, meminta Amanda Mu bekerja di perusahaan keluargamu, ada maksud apa? Di lain tempat. Karena telepon Kelvin Mu ditutup Amanda Mu, kemarahannya hampir membuat dia melempar ponsel. Kelvin Mu berjalan mondar-mandir di dalam kantornya,
aku lihat sayapnya sudah keras, ini artinya sudah mulai gila. Siska Mu menuangkan teh untuk Kelvin Mu, ayah, jangan marah karena masalah kecil ini, tidak pantas. Kemarahan Kelvin Mu sudah mencapai puncaknya, tidak menerima teh yang diberikan Siska Mu, dengan marah menunjuk Siska Mu dan berkata, bukankah aku sudah berulang kali berkata kepada kamu, kalau tidak ada masalah jangan pergi cari masalah, kalau mau pergi juga harus hati-hati sedikit. Sekarang sudah terjadi, tadinya keluarga Tommy sudah menyetujui pernikahan ini. Ada masalah seperti ini, apa keluarga Tommy masih menginginkan kamu? Belakangan ini keluargamu kekurangan modal, tadinya berencana melakukan pernikahan dengan keluarga Tommy Sen, berharap keluarga Tommy membantu menanam modal, tapi muncul masalah video tidak sopan Siska Mu, jangan berharap lagi keluarga Tommy mau menanam modal. Jadi, Kelvin Mu mengalihkan rencananya kepada Amanda Mu. Amanda Mu sudah masuk ke keluarga Mo selama 2-3 bulan, masih baik-baik saja, sepertinya hubungannya dengan Ricky Mo cukup baik, sekarang mengambil hati Amanda Mu, siapa tahu melalui Amanda Mu bisa menundukkan Ricky Mo agar mau menanamkan modalnya untuk keluargamu. Pak, itu sudah pasti perbuatan Amanda Mu, dia ingin menghancurkan aku. Selesai Siska Mu berkata kembali, tapi aku sudah membalas dendam. Setelah Kelvin Mu mendengar Siska Mu mengatakan balas dendam, wajahnya berubah dan berkata, kamu sudah berbuat apa? Dia sudah menghancurkan aku, tentu saja aku tidak akan membiarkannya, aku juga ingin menghancurkannya, aku memancing dia pergi ke bar 456. Siska Mu berkata dengan penuh kegembiraan, belum selesai bicara, Kelvin Mu menamparkan wajahnya. Plak. Suara tamparan yang jelas dan nyaring. Tamparannya membuat kepala Siska Mu miring ke samping, beberapa saat kemudian, dengan tidak percaya membalikkan kepala melihat ke Kelvin Mu dan berkata, Pak, kamu menamparkan aku. Dari kecil sampai besar, kemarahan Kelvin Mu kepadanya bisa dihitung dengan jari, apalagi menamparnya. Kemarahan Kelvin Mu sudah memuncak, yang pasti kalau kali ini keluargamu tidak bisa mengatasi, mereka akan bangkrut, atau sahamnya dibeli orang lain. Sampai titik ini, Siska Mu masih mencari masalah dengan Amanda Mu. Kelvin Mu sangat mencintai istri pertamanya yang sudah meninggal, juga sangat mencintai kedua anak yang ditinggalkan istri pertamanya, terutama Siska Mu, karena dia sangat mirip ibunya. Kelvin Mu melihat tangannya sendiri, menarik nafas yang dalam, nada suaranya menjadi lembut, Siska Mu, bagaimanapun sekarang Amanda Mu sudah menjadi nyonya keluarga Mo, memukul anjing harus melihat majikannya. Kamu mau mengalahkan dia, jangan buru-buru, dia masuk ke keluarga Mo sudah begini lama, hidupnya baik-baik saja, siapa tahu nanti dia bisa mendapatkan hati Ricky Mo. Siska Mu membantah dengan tidak rela, anggap saja sudah mendapatkan hati Ricky Mo lalu apa, dia hanya orang yang tidak berguna. Dalam hatinya sedikit pun tidak setuju dengan ucapan Kelvin Mu, anggap saja Siska Mu yang masuk ke keluarga Mo lalu bisa apa, dia tetap Amanda Mu yang tidak dicintai mama kandungnya. Orang kampungan. Tapi Siska Mu tahu kemarahan Kelvin Mu belum reda, dia tidak boleh mengatakan kejelekan Amanda Mu. Meskipun Ricky Mo orang cacat, dia tetap tuan muda keluarga Mo, di kemudian hari dia akan menjadi ahli waris keluarga Mo. Saat ini kita sedang kekurangan modal, kalau Amanda Mu bisa membantu kita meminta pertolongan modal dari Ricky Mo, masalah kita dapat teratasi. Siska Mu terbujuk oleh Kelvin Mu, Siska Mu merasa ucapan Kelvin Mu sangat masuk akal, kalau begitu suruh dia mencari Ricky Mo untuk minta Ricky Mo menanamkan modal. Kelvin Mu teringat telepon barusan, raut wajahnya terlihat masih sangat marah, dengan suara dingin berkata, aku lihat sekarang sayapnya sudah menjadi keras, barusan, berani menutup teleponku, berani membuka mulut seperti singa, minta aku memberikan saham 10% kepadanya. Kalau begitu berikan saja ke dia. Siska Mu menganggap remeh, bukannya kamu mau dia bekerja di perusahaan keluargamu. Sampai waktu itu cari kesempatan buat dia mengembalikan semua sahamnya, bukankah sudah beres? Sesudah Kelvin Mu mendengar ucapannya, tenggelam di dalam pikirannya, tersenyum, anak perempuan kesayanganku memang pintar, barusan sakit tidak, ayah yang tidak baik. Pak, aku tidak apa-apa. Tidak peduli apa yang dipikirkan Amanda Mu, tidak mungkin Amanda Mu terpikir tujuan Kelvin Mu adalah meminta dia menyuruh Ricky Mo memberikan modal ke perusahaan keluargamu. Hari ini yang akan Amanda Mu lakukan, menghadiri wawancara di Sengding.
Belum keluar pintu, Amanda Mu menerima telepon Kelvin Mu lagi. Amanda, permintaan kamu sebelumnya, sudah aku pikirkan, aku setuju memberikan saham keluargamu sebesar 15% ke kamu, kapan kamu datang untuk bekerja di perusahaan keluargamu? Amanda Mu mengerutkan alis tidak mengerti, Kelvin Mu setuju memberikan saham 15% ke dia. Kelvin Mu meminta dia bekerja di perusahaanmu sudah termasuk aneh, tidak disangka Kelvin Mu benar-benar mau memberikan saham ke dia. Mau atau tidak, pergi atau tidak. Saham sebesar 15%, lebih besar dari milik sis kamu, bagaimana mungkin sis kamu bisa setuju? Pasti ada sesuatu di balik semua ini, tapi Amanda Mu tidak takut. Kapan kamu memberikan saham itu ke aku, saat itu aku pergi bekerja. 49 istriku yang mengupasnya. Kelvin Mu takut Amanda Mu membatalkan, dengan segera berkata, kapan saja bisa, hari ini aku ada waktu luang. Tetapi hari ini aku sibuk. Besok saja. Kelvin Mu terlihat santai, sedikit pun tidak buru-buru. Sebelumnya, Amanda Mu di rumah keluargamu, selalu menurut. Keluargamu juga sudah terbiasa dengan Amanda Mu yang seperti itu, termasuk juga Kelvin Mu. Saat mendengar Amanda Mu berbicara dengan acuh tak acuh, Kelvin Mu menjadi tidak sabar, kamu sekarang bukannya tidak ada kerjaan. Sibuk apa? Apa ayah pikir aku sedang menghindari ayah? Aku benar-benar sibuk, kalau tidak begini saja, sebentar lagi aku kirim alamat ke ayah. Menutup telepon, Amanda Mu berpikir sejenak, lalu mengetikkan sebuah pesan untuk Kelvin Mu. Kelvin Mu menerima pesan Amanda Mu, melihat dengan jelas alamat itu. Mengerutkan alisnya. Di mata Kelvin Mu, Amanda Mu seorang yang bodoh, dan sangat kampungan, tidak disangka Amanda Mu memilih untuk bertemu di Jade Imperial. Memikirkan biaya yang harus dikeluarkan kalau pergi ke Jade Imperial. Tiba-tiba Kelvin Mu merasa nyeri. Jade Imperial merupakan tempat di mana Charles Mo membawa Amanda Mu pergi makan. Justru karena harganya sangat mahal, jadi Amanda Mu memilih tempat itu. Dan karena alasan lain, yaitu karena Jade Imperial merupakan tempat yang elit. Kelvin Mu tidak akan berani melakukan hal yang aneh-aneh kepadanya. Dan untuk saat ini, Amanda Mu sangat membutuhkan seorang pengacara. Tetapi Amanda Mu tidak memilikinya, juga tidak mampu membayar pengacara. Akhir-akhir ini setiap tengah malam James menelepon Ricky Mo untuk mengeluh. James mengatakan betapa parahnya dia diintimidasi oleh para pengganggu yang keras kepala di perusahaan itu. Belakangan ini urusan di kantor benar-benar sangat banyak. Karena itu Ricky Mo pergi ke perusahaannya. Setelah 2 kali rapat, ia menjelaskan rencana proyek, lalu kembali. Saat tiba di villa, tepat waktu jam makan siang, begitu Ricky Mo masuk, langsung tercium aroma masakan yang baru saja dibuat. Amanda Mu sedang memasak. Ricky Mo melepaskan jasnya lalu diberikan ke salah satu bodyguard, dengan langkah besar berjalan ke dapur. Di dalam dapur, Amanda Mu yang menggunakan celemek sedang memunggunginya, sedang berjinjit meraih tombol penyedot panas kompor. Penyedot itu terletak agak tinggi, Amanda Mu kesulitan meraihnya. Ricky Mo mendekat, mengulurkan tangannya melewati kepala Amanda Mu, membantu Amanda Mu menekan tombol. Amanda Mu membalikkan kepalanya, dengan wajah yang lugu, poni yang dulunya tebal sekarang menjadi tipis. Tangannya yang masih memegang spatula, mengenakan celemek berdiri di sana, wajahnya yang cerah juga menunjukkan sedikit perasaan lembut. Kamu sudah kembali, sebentar lagi sudah bisa makan. Amanda Mu ingin meminta tolong sesuatu kepadanya, jadi dia tersenyum dengan lebar. Banyak orang yang mencoba menghiburnya, tetapi hanya saat Amanda Mu menghiburnya, suasana hatinya menjadi baik. Tapi Ricky Mo tidak menunjukkan, dengan datar menjawab, iya. Kemudian kedua tangannya dimasukkan ke dalam kantong celananya, berdiri di samping melihat Amanda Mu memasak, memasang ekspresi wajahnya acuh tak acuh, tapi tatapannya selalu jatuh pada Amanda Mu. Suara Amanda Mu memasak, menutupi suara nafas satu sama lain. Setelah Amanda Mu selesai memasak, saat dia menoleh, dia baru sadar, Charles Mo, dari tadi tidak pergi. Kenapa kamu berdiri di sana? Apa dia suka mencium bau minyak? Ricky Mo membalikan badan berjalan keluar, tidak ada apa-apa. Ricky Mo merasa Amanda Mu enak dipandang, oleh karena itu Ricky Mo ingin melihat lebih lama. Di meja makan,
Mereka berdua sudah selesai makan, Amanda Mu dengan riang melihatnya, kamu dan Ricky Mo, kalian memiliki pengacara pribadi kan? Iya, Ricky Mo menggunakan kain untuk membersihkan tangannya, dengan acuh tak acuh bertanya, kenapa, kamu digugat? Amanda Mu menggelengkan kepalanya, bukan, apa kamu punya pengacara yang bisa mengurus mengenai kerjasama perusahaan, boleh tidak meminjamnya untuk membantuku sebentar? Ricky Mo menatapnya, di wajahnya tidak terlihat ekspresi apa-apa, tetapi Amanda Mu menyadari Ricky Mo tidak senang. Kenapa dia tidak senang? Awalnya Ricky Mo mengira Amanda Mu berusaha membuat dia senang, karena ada sesuatu yang diinginkan, ternyata hanya ingin meminjam pengacara saja. Dia benar-benar sedikit kecewa. Ada sih ada, tapi... Ricky Mo berhenti berbicara, tatapannya berkelana di tubuhnya. Amanda Mu menundukkan kepalanya melihat diri sendiri, apa pakaiannya ada yang tidak benar? Apa Ricky Mo menginginkan suatu hal yang memalukan? Berpikir sampai di sini, Amanda Mu melihatnya dengan was-was, Amanda Mu menyilangkan kedua lengannya. Ricky Mo yang melihat Amanda Mu bertindak seperti itu, ingin tertawa, Ricky Mo sengaja batuk untuk menyembunyikan senyumnya. Raut wajah Ricky Mo kembali datar, setelah ini kamu yang harus memasak. Setelah ini, Amanda Mu bertanya dengan penasaran, berapa lama? Tergantung suasana hatiku. Ricky Mo memiringkan kepalanya, menatap Amanda Mu, matanya yang besar itu menyipit, terlihat seperti sedang sakit perut. Amanda Mu menggertakkan giginya, oke, sepakat. Charles Mo, tidak berkewajiban untuk membantu Amanda Mu, dan permintaannya juga masih dalam batas kemampuan Amanda Mu, sebenarnya permintaannya juga tidak berlebihan. Ricky Mo tersenyum, dengan nada memerintah, sekarang kupas buah. Amanda Mu terdiam, bukannya hanya memasak, sekarang dengan nada bicara seperti ini, menjadikan dia sebagai pelayan. Meskipun dalam hati Amanda Mu memaki dia, tetapi Amanda Mu tetap menurut, pergi mengupas buah. Setelah Amanda Mu membawakan sepiring buah yang sudah terkupas, Amanda Mu langsung pergi meninggalkannya. Ricky Mo mengambil ponselnya, memfoto piring itu, mengirimkan ke James Gu. James sepertinya sangat memperhatikan, beberapa saat kemudian membalas Ricky Mo, cuma buah saja, apa yang spesial? Ricky Mo dengan datar menjawab, itu istriku yang mengupasnya. James membalasnya dengan stiker cuek dan dingin. Balasan James yang terlihat seperti cemburu, membuat Ricky Mo sangat puas dan mulai memakan buah tersebut. Siang hari, Amanda Mu membawa pengacara yang dipinjamkan, Charles Mo, pergi ke restoran Jade Imperial. Amanda Mu menunjukkan wajah aslinya, mengenakan mantel berwarna putih, dipadukan dengan sebuah jeans, membawa tas pergi keluar, penampilannya bisa dikatakan biasa saja. Tempat yang elit seperti restoran Jade Imperial itu, bukan sembarang orang bisa masuk, tetapi Kelvin Mu memiliki relasi yang luas, pastinya dia bisa masuk. Saat Amanda Mu tiba, Amanda Mu berencana untuk menyuruh Kelvin Mu membawanya masuk. Tetapi, saat Amanda Mu membawa pengacara sampai ke depan pintu restoran, penjaga pintu tidak menghalangi dia, sebaliknya tersenyum lebar, dengan sangat ramah berkata, selamat datang. Restoran elit memang benar-benar berbeda. Amanda Mu langsung pergi menuju ruangan di mana Kelvin Mu berada. Kelvin Mu juga membawa pengacaranya, Kelvin Mu tidak menyangka kalau Amanda Mu juga membawa pengacaranya sendiri. Di mata Kelvin Mu, Amanda Mu seorang yang bodoh dan lambat dalam berespon, tidak seperti orang normal biasanya. Amanda Mu duduk di hadapan Kelvin Mu, Pak. Begitu Kelvin Mu melihat, Kelvin Mu menyadari ada yang berbeda dari biasanya. Sepertinya berubah, menjadi sangat cantik. Meskipun dalam hatinya Kelvin Mu merasa bingung, tetapi di sana ada orang lain, Kelvin Mu tidak enak hati menanyakan apa Amanda Mu melakukan operasi plastik. Iya, Kelvin Mu mengendalikan perasaannya, membalas sapaan Amanda Mu. Kelvin Mu melihat sekilas pengacara yang berdiri di belakang Amanda Mu, kemudian memberi pandangan ke pengacaranya sendiri untuk mengeluarkan surat perjanjian. Kalau Amanda Mu membawa pengacaranya sendiri lalu kenapa? Belum tentu bisa melihat celah di surat perjanjian, Amanda Mu juga tidak punya uang. Seberapa baik pengacara yang bisa dia dapatkan? 50 waktu yang dimilikinya lebih berharga dari emas. Tetapi, saat melihat surat perjanjian, Kelvin Mu baru menyadari perkiraannya salah.
Pengacara yang dibawa Amanda Mu rupanya bukan seorang pengacara murahan. Sebaliknya, pengacara itu merupakan pengacara yang sangat profesional dan teliti. Pengacara yang dipinjamkan, Charles Mo, bernama Robert Fu. Kalau dilihat orangnya tampak bijaksana. Robert Fu barusan juga melihat pandangan yang diberikan oleh Kelvin Mu. Tetapi dia hanya diam saja tidak melakukan apa-apa. Ketika pengacara Kelvin Mu memperlihatkan surat perjanjian, Robert Fu menemukan beberapa celah dalam surat perjanjian itu. Kelvin Mu tidak begitu paham mengenai hal ini. Tetapi pengacaranya sudah terlihat pucat. Dia mengerti, pengacara yang dibawa Amanda Mu sangat hebat. Dia segera berkata kepada Amanda Mu, "Amanda, akhir-akhir ini perusahaan kita sangat sibuk. Karena itu wajar kalau ada kesalahan di surat perjanjian ini." Robert Fu tertawa dingin, "Benarkah? Kesalahan yang begitu sederhana seperti ini, bahkan pekerja magang yang baru lulus saja bisa mengetahui, apalagi konsultan hukum perusahaan Anda yang sudah memiliki pengalaman selama lebih dari 3 tahun. Amanda Mu sedikit terkejut. Bagaimana pengacara itu tahu kalau pengacara yang dibawa Kelvin Mu memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun? Apa pengacara itu sehebat ini? Amanda Mu tidak menunjukkan keterkejutannya. Sebaliknya, dia berkata dengan sangat lembut, "Ayah, sepertinya ayah perlu ganti pengacara." Kelvin Mu membalikkan kepala memarahi pengacaranya sendiri, "Kamu ini bagaimana sih? Surat perjanjian saja tidak bisa kamu kerjakan dengan baik. Untuk apa aku mempekerjakanmu?" Pengacara Kelvin Mu menundukkan kepala mengakui kesalahannya, "Maaf, Komisaris Utama. Saya yang salah. Saya mungkin salah mengambil surat perjanjian." Sambil berbicara, dia kembali mengambil surat perjanjian dari tasnya. Kelvin Mu sudah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Tidak mungkin dia tidak memiliki kemampuan, jadi dari awal dia sudah menyiapkan 2 rencana. Yang satu surat perjanjian yang ada kesalahan. Satunya lagi surat perjanjian yang benar. Robert Fu mengambil surat perjanjian yang baru, membacanya dengan teliti sampai selesai, kemudian menganggukkan kepala ke Amanda Mu berkata, "Tidak ada masalah." Setelah surat penyerahan saham selesai dibuat, Amanda Mu memesan 2 paket menu jamuan sore. Dibungkus untuk dibawa pulang. Masalah uang, pasti Kelvin Mu yang membayar ya. Keluar dari restoran itu, Amanda Mu memberikan 1 paket menu jamuan sore itu ke Robert Fu, tersenyum dan berkata, "Tuan pengacara, terima kasih bantuannya hari ini." "Nyonya, jangan sungkan." Robert Fu biasanya tidak menerima kasus kecil seperti tadi, tapi bagaimanapun juga dia dipekerjakan oleh Ricky Mo, lagi pula hubungan dia dengan Ricky Mo juga baik, masalah Amanda Mu ini juga tidak merepotkan jadi dia tidak menolak membantu. Ada satu alasan lagi, dia juga ingin melihat, seberapa jelek Nyonya Mo yang digosipkan orang banyak. Meskipun pakaiannya biasa saja, tetapi mata pria dewasa melihat, tidak hanya tidak jelek, sebaliknya justru sangat cantik. Kecantikannya tidak hanya pada penampilannya saja tapi juga hatinya, kira-kira itulah yang bisa dijelaskan dari orang seperti Amanda Mu. Pada saat tersenyum, terlihat sangat menawan. "Terima kasih sekali Tuan bisa membantu saya, Tuan pasti sangat sibuk, ini sedikit teh untuk Tuan bawa pulang." Terlihat dari penampilannya, Robert Fu pasti pengacara yang sangat hebat. Robert Fu melihat ketulusan Amanda Mu, mengulurkan tangan mengambil pemberian Amanda Mu. Robert Fu bisa memberikan kepada James Gu untuk dimakannya, bocah itu seperti babi melahirkan, apapun dia makan. Amanda Mu lebih dulu berjalan meninggalkannya, Kelvin Mu dan pengacaranya keluar setelahnya. Kelvin Mu sebenarnya merasa agak aneh, Amanda Mu dari mana bisa mendapatkan pengacara yang begitu hebat. Kelvin Mu mendekat dan berkata, "Tuan, jangan pergi dulu." Robert Fu menatap Kelvin Mu dengan serius, "Ada perlu apa Tuan Kelvin Mu?" Kelvin Mu batuk ringan lalu bertanya, "Kalau tidak keberatan, bisa minum kopi bersama." Robert Fu tersenyum, "Maaf, saya tidak ada waktu." Rubah tua ini masih belum tahu kalau putrinya pintar, waktunya lebih berharga daripada emas. Kalau ada orang mengajaknya minum kopi dan dia selalu mengiyakan, bukankah dia tidak bisa mengerjakan hal lainnya? Pengacara yang ada di belakang Kelvin Mu, saat itu dengan sangat sopan bertanya, "Kalau boleh tahu siapa nama Anda?" Robert Fu membuka mulutnya, "Robert Fu." Kemudian berjalan pergi meninggalkan tempat itu.
Pengacara Kelvin Mu tergagap, Robert Fu, Robert Fu. Tiba-tiba, dia menepuk tangannya, berkata, pengacara yang ada di kota J begitu banyak, dia kenal semua pengacara terkenal di bidang bisnis, dia Robert Fu yang memiliki kemampuan pedas. Robert Fu dan beberapa nama pengacara lainnya, Kelvin Mu juga pernah mendengarnya. Beberapa tahun yang lalu, ada sebuah kasus komersial yang menimbulkan sensasi di kota J, karena terlalu banyak yang terlibat tidak ada yang berani menangani kasus ini. Pada akhirnya, Robert Fu mengambil alih, butuh beberapa tahun untuk bisa menang dalam proses hukum, setelah itu dia menjadi terkenal. Pengacara yang begitu hebat, tidak mungkin Amanda Mu yang mengundang sendiri. Pasti Ricky Mo yang membantu mengundangnya. Memikirkan kemungkinan ini, Kelvin Mu benar-benar berkecil hati karena saham yang dipindah tangan habis 15%. Ricky Mo rupanya begitu baik dengan Amanda Mu. Bukankah sangat mungkin bagi Kelvin Mu untuk menyuruh Amanda Mu memberinya kemudahan dan meminta Ricky Mo menginvestasikan uangnya untuk keluargamu? Robert Fu membawa bingkisan yang Amanda Mu beri pergi ke gedung perusahaan Sengding. Dia langsung menuju ke ruang CEO untuk mencari James Gu. Akhir-akhir ini James Gu setiap hari selalu berada di ruangannya bekerja dan lembur, lelah seperti seekor anjing, melihat orang lain yang bisa keluar menghirup udara segar, membuatnya tak bahagia. James Gu juga tahu barusan Robert Fu pergi keluar sebentar, saat dia melihat Robert Fu masuk, langsung mencibirnya, kamu barusan keluyuran kemana? Ayo jujur, kalau tidak gajimu akan kupotong. Kamu bisa mengancamku. Robert Fu menatapnya. James Gu menaikkan kacamatanya, naik ke atas meja kantornya pura-pura mati. Robert Fu bagaikan dewa, orang biasa tidak bisa mengundang dia, James Gu mana berani memotong gajinya, yang ada malah Ricky Mo yang memotong gajinya. Robert Fu meletakkan paket makanan yang tadi Amanda Mu berikan di meja kantornya, berkata, makanlah. James Gu langsung bersemangat, meneguk minumannya sambil mengerutkan alis, beli di Jade Imperial. Dulunya Jade Imperial adalah sebuah hotel, kemudian Ricky Mo mengambil alih, mengeluarkan banyak uang mengubahnya menjadi restoran mewah. Beberapa waktu ini Ricky Mo selalu tidak datang bekerja, jadi setiap hari James Gu pergi ke Jade Imperial, makan terus di sana sampai bosan, jadi sekarang dia tidak nafsu makan makanan itu lagi. Robert Fu dengan raut wajah yang aneh berkata, ini Nyonya Mo yang memberikannya kepadaku. Amanda Mu. James Gu agak terkejut, dia tidak ada urusan denganmu tapi memberimu makanan, dia menggoda kamu. Keterlaluan sekali, kamu dan Ricky Mo sudah bersahabat begitu lama, dia tiba-tiba ingin membuat kalian menjadi musuh. Dasar licik. Robert Fu mengerucutkan bibirnya, kamu syuting masuk dunia hiburan sana, minta Ricky Mo membuatmu terkenal. James Gu sebenarnya hanya bercanda, dia pernah bertemu dengan Amanda Mu, dia tahu Amanda Mu bukan orang seperti itu. Kamu sudah bertemu Amanda Mu, rupanya, ya seperti itu, tetapi Ricky Mo seperti dihipnotis olehnya. James Gu juga tidak memiliki niat jahat, tidak juga membenci Amanda Mu, menurutnya pilihan Ricky Mo tidak salah. Robert Fu merenung sejenak, memberi penilaian yang pasti, sangat cantik sekali. James Gu bingung. Dua orang ini sebenarnya mengalami apa, kenapa selera mereka semua menjadi seperti ini? Selanjutnya 51 perubahan Amanda.